Nah, sekarang kita akan coba bahas bagaimana cara agar PC1, PC2, PC3 itu bisa saling berkomunikasi. Nah, kita coba dulu PC1. Misal kita ingin PC1 ke PC3, berarti source-nya 1.10 sudah benar, destinasinya berarti 3.10. Kalau mau ke PC3, ketika seperti ini berarti PC1 akan tanya ke router 1, apakah router 1 tahu 3.10 itu di mana. Nah, kemudian router 1 melihat tabel routing dan ternyata router 1 itu belum tahu tentang 3.10. Berarti untuk saat ini dari PC1 nggak akan bisa ke PC3. Oke. Nah, kemudian contoh lagi, misal dari PC2 misal ingin ke PC3, berarti source-nya sudah benar, lalu destinasinya berarti 3.10. Ketika seperti ini, PC2 akan tanya ke router 2, apakah router 2 tahu 3.10 itu di mana. Nah, kemudian router 2 melihat tabel routing dan ternyata router 2 itu belum tahu juga 3.10 itu ada di mana. Nah, artinya saat ini semua PC 1, 2, dan 3 belum bisa saling berkomunikasi. Biar bisa saling komunikasi bagaimana? Nah, kita perlu konfigurasi static routing lagi. Kita mulai dari router 1 dulu. Kalau kita perhatikan di topologi ini, kita memiliki 5 network yang berbeda. Yang pertama 1.0, ada 10.0, ada 10.20.0, ada 2.0, dan ada 3.0. 1, 2. Jadi di sini ada 5 network yang berbeda. Nah, setiap router itu harusnya memiliki informasi tentang seluruh network dalam jaringan. Artinya setiap router itu harus memiliki 5 routing. Dalam hal ini router 1 hanya punya 3. Dia tahu tentang 10, dia tahu tentang 1.0, lalu dia tahu tentang 2.0. Router 1 belum tahu tentang 20. Router 1 belum tahu tentang 10.20, juga belum tahu tentang 3.0. Nah, oleh karena itu berarti router 1 kita perlu menambahkan 2 static routing. Kita mulai di router 1 dulu. Geser dulu. Enter ya, enable conte. Kita tambahkan ke 10.20 dulu. IP route 10.20 20 0 255 255 255 0. Jadi ini destinasinya. Nah, dari router 1 kalau mau ke 10.20 itu lewatnya ke router 2, yaitu 10.10.2. Berarti di sini kita masukkan 10.10.10.2. Sini titiknya belum. 10. Oke. Enter. Selanjutnya dari router 1 harus menambahkan ke 3.1 juga. Jadi di sini IP route 192
168 3.0. Jadi kita tambahkan networknya 255 255 255. Di sini belum tambahin 255 255 255.0. Nah, kemudian gateway-nya atau networknya kita tetap, jadi kalau dari router 1 kalau mau ke 3.0 itu pasti lewat router 2 dulu. Jadi gateway-nya kita tetap 10.10.2. Mau di berapa router pun gateway-nya tetap 10.10.2. Jadi di sini kita tambahkan 10 10 10.2. Oke, enter lagi. Nah, sampai saat ini router 1 udah lengkap ya kabel routingnya. Dia sudah punya 5 tabel routing. Kita tambahin tadi statik ke 10 20 20 0/24 itu ke gateway-nya 10 10 2. Kemudian statik lagi ke 192 168 3.0/24. Gateway-nya sama ya, 10 10 10 2. Oke, jadi di router 1 ini sudah lengkap. Selanjutnya di router 2, dia harusnya punya 5 juga. Jadi semua network harus tahu. Dalam hal ini router 2 hanya memiliki 4. Satu berarti menambahkan satu lagi. Kita coba lihat dulu. 10 10 sudah punya karena terhubung langsung, jadi kita punya connect, dia muncul secara otomatis. 10 20 juga sudah muncul secara otomatis. 2.1 juga sudah muncul secara otomatis. Yang 1.0 kita sudah tambahkan tadi. Di sini ada S statik, berarti terakhir kita menambahkan 3.0. Jadi di sini tambahkan, kita enter dulu en konti FA10 aja. FA10. Lalu kita tambahkan IP root 92.168 3.0. Nah, gateway-nya itu adalah IP dari IP router 3, yaitu 10 10 10 20 20 10 20 20 2. Tambahkan 10
20.2. Kita cek di show IP root. Nah, berarti di sini router 2 sudah punya 3.0 mana? Nih, sudah punya 3.2 3.0 lewat 10.20.20.2. Jadi di sini kita bisa tambahkan ping static 92 168 3.0 /24 lewatnya 10 20.20.2. Ya, seperti ini. Nah, ini hanya catatan saja ya, supaya ingat aja dan lebih enak memahaminya, kita dicatat aja. Nah, berarti sekarang di router 2 tabel routingnya sudah lengkap, dia sudah punya 5 routing. Nah, terakhir kita konfigurasikan di router 3. Di router 3 bisa kita perhatikan cuma punya 2 routing nih, yaitu 20.0 dan 3.0. Berarti di router 3 perlu menambahkan 3 routing lagi, yaitu 2.0, 10.10.0 dan 1.0. Kita mulai. Kita mulai dari yang terdekat dulu, yaitu networknya PC2. Jadi IP route destinasinya 192 168 2.0 255 255 255 0. Gateway-nya berarti IP-nya router 2, yaitu 10 10 20 20.1. Kita enter seperti ini. Lanjut kita tambahkan tentang 10 IP route titik 0 255 oh kebanyakan 255.0. lalu gateway-nya 10.20.20.1 10.20.20.1. Nah, jadi gateway dari router 3 mau kemanapun, mau di sini ada berapa router pun, gateway-nya tetap IP-nya router 2, yaitu 10.20.20.1 nih. Oke, sudah. Terakhir kita tambahkan ke 1.0. Jadi di sini IP route 192 168 1.0 255 255 255.0
gateway-nya tetap yaitu gateway-nya 10 20 20.1. Oke, jadi sekarang harusnya di router 3 harusnya sudah lengkap ya. Sini udah ada 2 routing, tadi kita sudah menambahkan 3 routing, harusnya sudah ada 5 routing. Kita cek dulu, kita bisa cek do show. IP route. Nah, sini kita punya 2 connected ya, punya 2 yang connected nih, 2 connected, dan kita punya 3 yang static. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Nah, sekarang kita bisa tambahkan catatan aja di sini. Jadi kita punya static ke PC 2, jadi 192.168.2.0/24 gateway-nya 10 20 20.1. tambah lagi, menambahkan lagi ke 10 10, jadi static lagi. Sepuluh 0/24 gateway-nya sama ya, 10 20 20.1. dan terakhir kita tambahin ke PC 1, jadi static lagi 192.168. ini belum di spasi, lalu 168.1.0/24 gateway-nya sama ya, 10 20 20.1. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tabel routingnya itu sudah lengkap semua, harusnya antar PC itu sudah bisa saling komunikasi. Kita bisa tes misal dari PC 2 ke PC 3, kita command prompt, kita ping ya, ping 192.168.3.10 ya. Awalnya kita akan time out dulu nih, time out dulu, abis itu setelah itu berhasil kita tunggu. Yang pertama time out, kedua time out, nah yang ketiga dia sudah berhasil. Oke, berhasil berarti dari PC 2 ke PC 3 sudah berhasil. Lalu kita coba dari PC 1 ke PC 3. Besarkan dulu. Kita ping lagi ya, 192.168.3.10. Bentar, harusnya nanti file dulu. Setelah itu berhasil ya, ini sudah berhasil juga. Nah, sampai saat ini artinya kita sudah selesai dan berhasil melakukan konfigurasi static routing di topologi 3 router. Nah, saya harap teman-teman bisa dapat dimengerti. Nah, jika
cukup. Sampai jumpa di video berikutnya.